Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nika Cahyati dalam mata kuliah pedagogi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan? Nah, yang pertama itu, teman-teman tahu nggak sih lingkungan itu apa begitu ya? Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi individu beserta dari internal maupun eksternal seseorang. Jadi lingkungan itu yang ada di sekitar kita begitu ya, dalam pendidikan maupun dalam masyarakat. Nah, teman-teman, fungsi lingkungan itu apa sih sebenarnya, begitu ya? Nah, ada 3 yang kita bahas di sini. Yang pertama itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu sebagai pusat pendidikan formal, begitu ya. Semua sekolah itu adalah sebagai pusat pendidikan formal. Kemudian ada lingkungan keluarga begitu ya. Kalau lingkungan keluarga itu sebagai pendidikan dasar mengenai agama, moral, dan etika. Jadi kalau misalnya ada istilah begitu ya, keluarga itu adalah madrasahnya, madrasah pertama begitu ya, yang eh, apa? Yang ada gitu ya. Jadi madrasah pertama seseorang itu adalah lingkungan rumah gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan masyarakat gitu ya. Lingkungan masyarakat itu sebagai sarana pengimplementasian ilmu yang telah didapatkan di lembaga formal maupun keluarga serta sebuah proses pembelajaran kehidupan. Jadi tiga ini adalah saling berkaitan, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat begitu ya. Kalau lingkungan masyarakat itu memberikan pembelajaran tentang bagaimana sih kita berhubungan dengan masyarakat luas gitu ya. Kemudian lingkungan keluarga itu bagaimana sih kita tuh memiliki etika begitu ya. Walaupun di sekolah itu diajarkan juga bagaimana beretika, namun yang pertama itu diajarkan adalah di rumah begitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa jenis ya mengenai lingkungan. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan lingkungan keluarga yaitu sekelompok orang yang memiliki pertalian darah gitu ya. Ada ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kemudian uak, paman, bibi, begitu ya, tante, om, dan sejenisnya begitu. Kemudian keluarga itu merupakan lingkungan pertama untuk membentuk kepribadian seseorang. Jadi yang dimaksud keluarga itu adalah madrasah pertamanya seorang anak gitu ya. Jadi pendidikan pertama yang dilakukan ya di keluarga begitu ya. Di sini ada beberapa fungsi dari keluarga ya. Di antaranya keluarga itu sebagai pengalaman pertama seorang anak. Jadi sebelum seorang anak terjun ke lingkungan sekitar gitu ya, ke lingkungan masyarakat atau ke lingkungan sekolah, yang pertama eh, datang itu adalah lingkungan keluarga terlebih dahulu begitu. Kemudian keluarga itu mampu menjaga stabilitas emosi anak yang membantu membentuk kepribadian seorang anak gitu ya. Dan eh, keluarga juga itu membentuk pendidikan moral dan keteladanan. Jadi keluarga itu yang pertama memberi contoh atau memberikan keteladanan kepada menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya begitu. Kemudian keluarga itu melatih kreativitas, inisiatif, dan tanggung jawab. Jadi yang melatih sebuah kreativitas itu bukan hanya di sekolah, namun keluarga juga itu ikut bertanggung jawab dalam membantu kreativitas dan tanggung jawab anak. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang tua dalam keluarga. Yang pertama itu permodelan perilaku ya. Jadi orang tua itu adalah model bagi anak-anaknya begitu. Kemudian ada reward dan punishment untuk mendisiplinkan anak. Jadi ada reward yang diberikan ketika seorang anak itu mampu mengikuti aturan yang kita terapkan gitu ya. Kemudian memberikan punishment ketika dia tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dalam keluarga tersebut gitu ya. Kemudian membuat aturan. Nah, tentu harus ada ya sebuah aturan. Misalnya
anak itu seorang anak kita itu tidak boleh pulang lebih dari jam 4 sore misalnya begitu, atau tidak boleh eh, kalau main tidak boleh lebih dari jam 6 sore. Kalau jam 6 sore sudah ada di rumah begitu. Nah, itu adalah salah satu aturan yang bisa diterapkan untuk mendisiplinkan seorang anak gitu ya. Kemudian menyediakan fasilitas untuk mengembangkan minat anak. Nah, itu adalah kewajiban kita ya untuk mengembangkan minat anak itu kita fasilitasi begitu. Nah, kemudian selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu menyiapkan anak menjadi warga negara Indonesia yang beradab, begitu ya. Kemudian secara bertahap berperan sebagai pusat latihan manusia di masa depan. Jadi, lingkungan sekolah itu memberikan pembelajaran agar meningkatkan atau memberikan kecerahan lah dalam melihat masa depan gitu. Kemudian pengajaran mendidik atau pencapaian tujuan instruksional dalam pengalaman belajar. Jadi memberikan pendidikan gitu ya kepada anak didik kita. Dalam upaya peningkatan mutu gitu ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu adalah dari perannya lingkungan sekolah gitu. Kemudian apa sih fungsi sekolah itu begitu ya? Kalau misalnya di rumah bisa, kenapa kita harus sekolah? Nah, berbeda ternyata begitu ya. Yang fungsi sekolah ini, nah di antaranya itu mengembangkan segala kemampuan dan potensi anak. Ya mungkin jika di rumah itu bisa, namun biasanya di sekolah itu seorang anak itu lebih segan kepada guru gitu ya. Jadi untuk pengembangan potensi anak itu bisa ditingkatkan di sekolah gitu. Kemudian mengajarkan pada anak tentang sosial, gotong royong, toleransi dan demokrasi. Di rumah diajarkan seperti itu. Namun di sekolah itu karena lingkungannya banyak anaknya, kemudian bersosialisasinya bisa lebih banyak, maka akan mudah diterapkan. Kemudian mendidik anak agar menjadi pribadi yang beragama, menjadi anak yang mensejahterakan dirinya, bangsa dan negara begitu ya. Jadi anak itu sebagai pendamping sekolah itu sebagai pendamping dari pembelajaran di rumah gitu ya. Kemudian mengajarkan kebudayaan dan melestarikannya. Jika di rumah kita tidak bisa mengajarkan kebudayaan kepada anak kita, nah di sekolah itu bisa diajarkan agar menambah kecintaannya kepada negara kita terhadap kebudayaan yang ada. Kemudian bisa melestarikannya. Nah, kemudian selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Apa sih lingkungan masyarakat gitu ya, teman-teman? Lingkungan masyarakat itu merupakan sebagai sarana pendidikan, penyelenggara pendidikan gitu ya. Kemudian pendidikan yang seumur hidup gitu. Kemudian fungsi masyarakat tergantung pada perkembangan masyarakat dan sumber yang tersedia. Jadi, menurut saya lingkungan masyarakat ini sebagai sarana untuk beradaptasi, untuk pembelajaran sosial begitu ya. Bagaimana implementasinya bergotong royong dengan masyarakat, berhubungan baik dengan masyarakat, mengimplementasikan pembelajaran dari sekolah misalnya, bagaimana beretika begitu ya, bagaimana memiliki adab yang baik. Nah, itu diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian apa sih gitu ya fungsi pendidikan masyarakat itu? Nah, di antaranya itu adalah pengembangan karir gitu ya. Ada pengembangan karir. Kemudian jadi di lingkungan masyarakat itu kita bisa bertukar informasi mengenai pengembangan karir gitu ya. Kemudian dalam lingkungan kerja terutama begitu ya. Kemudian memberikan kemampuan teknik akademis gitu, mengembangkan kehidupan beragama, mengembangkan kemampuan sosial dan budaya. Banyak ya dalam pendidikan masyarakat ini gitu ya fungsinya. Sehingga dalam lingkungan masyarakat ini dapat terjalin dengan baik, dapat terlaksana dengan baik jika kita melaksanakannya itu sesuai dengan aturan dari eh, lingkungan masyarakat. Nah, baiklah teman-teman, itu pemaparan mata kuliah kita hari ini begitu ya. Mohon maaf atas kesalahannya. Mangga silahkan jika ada yang ditanyakan, jika ada permasalahan yang mau kita pecahkan sama-sama, boleh kita adakan diskusi ya atau tanya jawab begitu ya supaya menambah pengetahuan kita mengenai perkuliahan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.